Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita pada siang hari ini untuk berdiskusi mengenai anak tes. Sebelumnya, perkenalkan saya dan Alda Vera sebagai moderator beserta rekan-rekan saya itu Tia Lailatul Putri, Desi Wahmi, dan Fani Azhara Putri sebagai materi. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya ulangi, kita masuk ke materi pertama yang disampaikan oleh Putri. Kepada Putri dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Untuk yang pertama, kita akan membuat analisis soal uraian dengan menggunakan Anates. Minggu kemarin kita udah menjalankan Anates untuk pilihan ganda. Dan pada video kali ini, kami akan mentutorialkan cara Anates untuk soal uraian. Langkah pertama yang kita lakukan itu membuka aplikasi Anates yang telah dikembangkan oleh Dr. Andes Karno TO MPD dan Widi Wibisono ST. Karena soal kita adalah soal uraian, maka kita klik menu jalankan Anates untuk Anates uraian. Seperti inilah tampilan dari Anates untuk uraian. Sama seperti Anates pada pilihan ganda, pada Anates uraian ini terdiri dari 3 menu utama, yaitu file, penyekoran, dan olah data. Pada file, terdiri atas 6 submenu. Yang pertama itu edit data meta yang sudah kita inputkan. Yang kedua, buat file baru. Yang ketiga, baca file yang ada. Yang keempat, kita dapat menyimpan file yang telah kita buat. Yang kelima, kita dapat merubah format dari file yang sudah kita simpan. Dan yang terakhir, kita dapat keluar dari aplikasi Anates. Karena file kita belum ada, maka kita pilih buat file baru. Pada buat file baru ini, kita disuruh mengisi jumlah subjek dan jumlah butir soal. Yang pada kelompok kami mengisikan jumlah subjeknya 10 dan jumlah butir soalnya juga 10. Lalu kita klik OK. Seperti inilah tampilan pada membuat file baru itu. Sama seperti pada Anates pilihan ganda, pada Anates uraian ini tidak membuat kuncinya, tapi yang kita buat adalah skor idealnya. Skor idealnya. Kita umpamakan skor idealnya yaitu 10, 10, 10, 10, 10 untuk butir soal 1 sampai dengan 10. Dan untuk nama, dan pada kolom ini kita membuat nama dari subjek itu, yaitu nama dari peserta didik tersebut. Kita buat namanya yang pertama itu Rizky Fadilah Mutia Febriani. Nama yang kelima itu Intan Febrina
Muhammad Taufik. Selanjutnya Edgar. Selanjutnya Silvi. Untung. Dan yang terakhir yaitu Azimah. Kita langsung mengisikan berapa jumlah skor pada masing-masing butir soal yang telah dijawab oleh subjek tersebut. Misalnya Anissa pada soal nomor 1 dengan skornya itu 5, nomor soal 2 itu 6, soal 3, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 6. Aulia 10, 10, 10 karena 10, 10. Rizky Fadila dia menjawab salah semua. Selanjutnya Mutia Febriani ada untuk soal yang pertama dengan nilai 7, 8, 9, 10, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Untuk Intan Febrina 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 9. Muhammad Taufik. Mikrofonnya unmute. Baiklah, maaf tadi ada kesalahan teknis. Untuk Silvi dengan nilainya 7, 8, 9, 3, 4, 6, 7, 8, 5, dan 4, 5 dan 5. Selanjutnya untuk Untung dengan nilainya 6, 7, 8, 9, 3, 9, 9, 9, 9, 9. Untuk Azimah nilainya 10, 10, 10, 10, 10, 10. Karena Azimah betul semua. 10, 10. Nah, begitulah pengisian file dari Anates untuk uraian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Putri. Untuk selanjutnya yaitu penskoran yang akan disampaikan oleh Desi. Pada Desi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya kita masuk kepada penyekoran data. Nah, pada penyekoran data ini kita akan melakukan penyekoran data. Kita sudah mengisi ya scoringnya, itu scoring totalnya itu sudah diisi otomatis oleh sistem. Bagian atas. Yang urutkan berdasarkan skor tinggi ke rendah.
Ya, nah di sini dapat kita lihat bahwasannya yang memiliki skor tertinggi itu ada Aulia dan Azimah. Gunanya kita mengurutkan skor tertinggi ke terendah ini akan dijadikan sebagai dasar untuk mengelompokkan kelompok unggul dan kelompok asor nantinya. Nah, di sebelahnya ini terdapat rata-rata sebesar 71,10. Sedangkan standar defisiensi 27,87. Yang di bagian bawahnya itu merupakan data dari peserta didik yang kita input tadi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya kepada Desi. Untuk yang terakhir itu saya ulangi, untuk yang terakhir itu olah data yang akan disampaikan oleh Fani. Pada Fani Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan olah data, yaitu yang pertama reliabilitas. Nah, pada reliabilitas tes ini dapat terlihat yaitu rata-ratanya 71,10, simpang baku 27,87, korelasi XY-nya yaitu 0,97 dan reliabilitas tesnya yaitu 0,99. Nah, di sini contohnya ada nomor urut yang pertama yaitu terdapat nomor subjek yang kedua dengan nama subjek Aulia. Nah, di sini terlihat skor ganjilnya 50, skor genapnya 50, dan skor total 100. Lalu nomor urut yang kedua yaitu pada nomor subjek 10 dengan nama subjeknya Azimah, di mana skor ganjil dan genapnya sama dengan Aulia yaitu 50 dan skor totalnya 100. Lalu yang nomor urut ketiga yaitu nomor subjeknya 7 dengan nama Tegar. Nah, di sini skor ganjilnya itu 39 dan skor genap 41. Dan skor totalnya adalah 80. Nah, begitu juga seterusnya dari nomor 4 hingga nomor 10. Lalu kita kembali ke menu utama. Nah, selanjutnya yaitu kelompok unggul dan asor. Nah, pada kelompok unggul dan asor ini terdapat 3 siswa dan pada kelompok unggul terdapat 3 siswa dan rata-rata skornya yang dapat kita lihat pada share screen pada materinya. Lalu pada kelompok asor terdapat 3 siswa juga dan terdapat rata-rata skor dan simpang baku. Lalu kita kembali ke menu utama. Nah, selanjutnya yaitu daya pembeda. Pada daya pembeda ini terdapat jumlah subjeknya 10, kelompok atas atau bawah atau N sama dengan 3, butir soalnya ada 10, dan di sini di mana UN sama dengan unggul,
SB simpang baku dan A sama dengan Asor. Nah, di sini terlihat ada 10 soal dengan rata-rata unggul, rata-rata Asor, bedanya, dan juga simpang baku dan simpang gabungan dan simpang Asor. Kita lihat pada contoh nomor 1. Rata-rata unggulnya 8,33, rata-rata Asornya 4,00, beda 4,33, simpang unggulnya 2,89, simpang Asornya 3,61, dan simpang gabungannya yaitu 2,67, dan di sini dapat terlihat daya pembedanya yaitu 43,33% dan juga seterusnya. Lalu kembali ke menu utama. Selanjutnya yaitu tingkat kesukaran. Nah, pada tingkat kesukaran ini yaitu tingkat kesukaran soal. Di sini terdapat jumlah subjek 10, butir soalnya 10. Nah, contohnya nomor butir soal yang pertama, tingkat kesukarannya yaitu 61,67% dengan tafsiran sedang. Begitu juga soal nomor 2, terdapat tingkat kesukarannya 66,67 dengan tafsiran sedang. Begitu seterusnya hingga butir soal ke-10. Lalu kembali ke menu utama. Nah, selanjutnya yaitu korelasi skor butir dengan skor total. Di sini contohnya yaitu nomor 1, korelasinya 0,909, di mana signifikasinya yaitu sangat signifan. Begitu sampai nomor 2 dan nomor 10, signifikasinya yaitu sangat signifikan. Lalu kembali ke menu utama. Nah, yang terakhir yaitu rekap analisis butir. Nah, di mana rekap analisis butir ini di sini dapat terlihat rata-ratanya 71,10, simpang bakunya 27,87, korelasi XY-nya sama dengan 0,97, reliabilitas tesnya yaitu 0,99, butir soalnya 10, dan jumlah subjeknya 10. Nah, rekap analisis butir ini yaitu rekap keseluruhan dari olah data. Contohnya nomor butir asli 1 sampai 10, di mana T-nya 1 pada soal nomor 1 T 1,63, bedanya yaitu 43,33%, dan tingkat kesukaran soalnya yaitu sedang, dan korelasinya 0,909, dan signifikasinya yaitu sangat signifikan. Itu juga nomor 2 hingga nomor 10. Lalu kembali ke menu utama. Nah, baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Fani yang telah menyampaikan materi. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang lain yang sudah menyampaikan materi dari awal. Baiklah, semuanya itu tadi pemaparan materi dari kami. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang perlu didiskusikan, nanti bisa kita diskusikan melalui forum diskusi.
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.